Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama AHR Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang image manipulation with Photoshop. Jadi bagaimana menciptakan sebuah visual atau gambar yang memiliki kesan fantasi, begitu ya. Jadi tema yang akan kita bahas kali ini adalah fantasi. Fantasi itu ya, kalau kita bicara tentang fantasi, fantasi itu bisa berupa hayalan, bisa berupa apa ya? Ya mungkin kita mencoba merealiskan, kita mencoba mewujudkan mimpi kita seperti itu. Nah, bicara tentang apa? Fantasi juga, fantasi itu juga bagaimana menghubungkan sesuatu yang nyata gitu ya. Artinya nyata itu misalnya bisa kita ambil, kita foto ya, hasil dari foto, atau misalnya gambar yang mungkin real ya real. Kemudian kita bisa manipulasi lagi, kita bisa edit lagi menggunakan Adobe Photoshop. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, apa yang kita ingin edit itu ini bisa dilakukan dalam konteks hiperbola atau melebih-lebihkan. Nah, jadi ada kesan atau apa istilahnya itu, sesuatu yang nggak mungkin, tetapi itu bisa kita tampilkan dalam bentuk visual. Nah, seperti itu. Nah, ini kan kalau kita lihat dari gambar ini, ya kan nggak mungkin ya ada kok anak lebih besar sepatu daripada anaknya gitu ya, dan banyak lagi yang lainnya juga. Nah, ini juga, nah kayak gini juga ya, kok ini lebih besar apa namanya, serigalanya daripada perempuannya, dan seterusnya. Jadi kesan-kesan seperti itu adalah bisa kita kategorikan dalam apa ya, dalam kategori fantasi atau ya konteksnya hiperbol. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan mencoba akan membuat satu desain seperti itu dengan menggunakan teknik image manipulation ya, dengan tema fantasi. Kita mulai aja ya, buka Photoshopnya. Oke, silakan dibuka Photoshopnya ya. Nah, kita akan mencari beberapa apa ya, aset yang mungkin bisa yang kita butuhkan seperti itu. Nah, mungkin saya tunjukkan dulu ya satu project yang pernah saya desain sebelumnya. Jadi tema yang saya usung di sini survival fantasi, di mana fantasi di sini saya apa ya, tempatkan ke dalam satu tulisan begitu ya, tulisan. Kemudian ya ada beberapa unsur yang saya libatkan di sini. Jadi jadi ada permainan juga gitu. Ada permainan layer, kemudian ada permainan apa namanya, hapus dari beberapa huruf ini gitu ya. Tapi sebelum dihapus, ini bisa kita konversi ke dalam format gambar dari teks gitu. Oke, kita mulai saja. Ini hanya contoh saja. Jadi kurang lebih kita akan membuat semacam seperti ini ya. Jadi hal-hal yang kita butuhkan di sini ada bolam, kemudian ada bangunan ya, atau building ya. Kemudian ada teks, tulisan fantasi, ada ikan, dan seterusnya. Ya, aset-aset ini kita sudah siapkan terlebih dahulu, atau mungkin bisa langsung kita ambil dari internet untuk eksplorasi kita. Oke, baik, langsung saja ke new layer ya, new file, new document ya. Kita di sini tentukan ukurannya dulu ya. Tentukan ukuran, mungkin ukurannya A4 dulu ya, A4 aja. Kemudian di sini saya menggunakan ukuran landscape ya. Nah, nanti bisa dipilih portrait ataupun landscape. Nah,
Nah, ini ada lembar kosong. Nah, kita akan mencari beberapa aset yang kita butuhkan. Misalnya bolam. Ya, bolam seperti ini. Bebas aja nanti kita mau mainin seperti apa ya. Atau bisa kita jadikan acuan ini ya. Kita copy dulu. Kita jadikan acuan satu gambar ini, teman-teman. Nah, kita akan desain kurang lebih seperti ini. Tapi mungkin ada hal-hal yang mungkin bisa kita modifikasi atau lakukan perbedaan dari apa yang kita lihat dari gambar ini, gitu ya. Apa yang kita perlukan sini? Di sini kita butuhkan bolam, gitu ya. Kita cari bolamnya. Oke. Cari bolamnya. Bolamnya seperti apa? Nah, ini ya. Kira-kira ini mungkin ya bisa kita jadikan satu aset. Kita coba buka ini kurang besar filenya. Kita cari yang HD ya, biar filenya itu enggak terlalu enggak terlalu pecah lah ya. Saya kira ini, semoga ini enggak terlalu pecah, teman-teman. Nah, ini bagus ya. Ini saya copy, bisa di download dulu, bisa di copy. Kalau mau download boleh, kalau mau copy saya biasanya langsung copy aja sih, copy image. Kemudian ini kita lock aja dulu biar tidak mengganggu. Nah, saya kopas ke sini, kemudian saya lakukan perbesar gitu ya gambar ini. Nah, kemudian di sini ada yang perlu kita lakukan, ini ya, tracing dulu ya di bagian-bagian yang kita perlukan ya. Mulai dari sini ya. Kemudian ini bisa kita geser juga. Kemudian saya klik di sini. Dan seterusnya sampai ketemu ujungnya ya. Oke. Ini saya gunakan pen tool aja ini. Lanjut sampai akhir ya. Sampai sini. Saya geser aja mungkin. Oke. Kalau misalnya ini kurang pas, bisa digeser lagi. Saya tekan kontrol untuk menyesuaikan, kemudian geser lagi. Ini saya tambah. Bisa juga saya tambah posisinya. Terus ini, yang ini saya sesuaikan lagi. Ini saya turunkan. Ini saya lanjutkan lagi. Ini saya geser keluar. Nah, oke. Ini kemudian saya lanjutkan. Saya klik di sini pakai Alt ya. Kita lanjutkan lagi. Oke. Baru sampai sini ya. Ini kita selesaikan dulu eksekusinya pakai Alt. Kita lanjutkan lagi. Ini saya zoom di sini ya. Ini saya rapikan lagi sedikit, sama yang ini juga. Oke. Ini saya geser lagi sedikit menggunakan kontrol, kemudian saya tekan Alt. Saya lanjutkan lagi sedikit, lanjutkan lagi. Kita geser lagi yang ini. Oke, saya lanjutkan lagi. Tekan Alt lagi. Jadi Alt itu fungsinya untuk berhenti dari
eksekusi ini gitu ya, berhenti sementara untuk kita lanjutkan lagi gitu. Nah, seperti ini. Jadi agar garis yang mengebentang ini bisa diputus ya. Jadi sehingga tidak melengkung kalau kita ingin melanjutkan lagi uh, tracingnya seperti itu ya. Nah, ini juga sama. Sama yang ini juga. Oke. Selanjutnya, sini saya klik kanan, kemudian saya pilih Make Selection. Oke, perhatikan. Make Selection, kemudian klik OK. Nah, sementara yang ingin saya hapus adalah bagian luarnya. Jadi bagian luar daripada bolam, atau bolam ini ingin saya duplikasi. Ya. Saya tinggal tekan Control, bisa Control J saja ya. Kemudian ini saya hide. Nah, ini sudah dapat satu bolamnya. Oke. Nah, saya perlu merapikan dulu bolamnya ini dengan menggunakan blur tool. Saya bagian-bagian pinggirnya ini saya haluskan dulu ya. Bagian-bagian pinggir daripada bolam ini saya haluskan dulu. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Maka habis itu kita lanjutkan lagi. Komposisi yang perlu saya cari lagi di sini ya, teman-teman ya. Nah, ini saya ini kan. Nah, komposisi apa lagi, aset apa lagi yang perlu saya cari di sini? Yang perlu saya cari adalah misalnya rumputan misalnya ya, atau tanah. Di sini kita bisa lihat ada tanah, ada rumputan, ada bangunan, rumah, ada pohon, ada orang yang sedang duduk di taman, dan seterusnya ya. Di sini ada bebatuan. Jadi komposisi seperti itu mungkin ingin kita lengkapi lagi. Nah, sekarang kita hapus dulu ya filamennya ya, ada di tengah ini. Bisa kita hapus menggunakan clone stem. Nah, kita bisa menggunakan clone stem ya. Gunakan ALT ya. Di sini saya tekan ALT untuk menduplikasi atau nyontek pola di sini untuk kita terapkan di sini. Tekan ALT kemudian diterapkan di sini dan seterusnya. Karena ALT ambil polanya, kemudian kita bisa terapkan di sini dan seterusnya. Nah, oke. Ini saya ubah dulu VGA saya sebentar. Karena ini masih pakai auto, jadi saya pakai yang settingan VGA ini, saya naikin sedikit. Oke, mari kita lanjutkan. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Walaupun nanti akan kita haluskan lagi ya. Nah, yang bagian sini juga kita akan pakai pola yang sama ya. Nah, yang bagian sini mungkin ini perlu kita atur aja ya. Yang bagian sini ya, kita atur aja. Jadi agar sama ya area seleksinya. Satuin aja yang bagian sini. Oke. Saya klik kanan, make selection, oke. Kemudian saya ambil yang bagian ini ya. Saya ambil warna ini untuk saya terapkan dengan menggunakan brush ya. Kita coba aja ya. Jadi warnanya saya gunakan warna yang sama dengan warna bolamnya. Kemudian ini saya haluskan lagi, tinggal saya haluskan lagi aja. Gunakan clone stemnya lagi. Nih, untuk haluskan bagian-bagian yang masih tersisa. Oke. Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman.
Oke, mari kita lanjutkan lagi ya. Nah, bolamnya sudah ya, selesai. Sekarang mungkin burung kali ya. Kita cari burung dulu ya, burung bird ya, .png. Nah, ini aja mungkin ya, tapi kurang ini. Cari yang enggak terlalu pecah ya. Kita cari di gambar aja ya. Nah, ini kayaknya, atau ini juga boleh. Kita ambil, save image ya. Di sini kita save di sini aja ya, fantasi. Oke, biar ini saya tarik ke sini. Ini tinggal, kalau misalnya jenisnya kayak gini, kita tinggal apa, ini kan formatnya masih belum dikenal nih sama ini ya. Jadi kita klik kanan, bisa kita rasterize layer, kemudian kita klik ini sama. Nah, tinggal yang bagian sini. Kita coba delete, Command Shift I, delete yang ini. Mau dia. Ini agak beda kayaknya. Kita coba pakai burung yang lain yang lebih gampang cara croppingnya. Misalnya, nah misalnya inilah ya, kita copy aja, kita ambil jenis burung yang ini. Oke. Nah, anggap saja ini ya, burungnya sudah ada ya. Kemudian di sini sky ya, sky dark. Mungkin yang ini yang bisa kita ambil teman-teman. Kita open new image ya, kita save lagi sky ya, kita tarik, kemudian kita simpan sini, atur lagi komposisinya. Nah, ini saya letakkan di bawahnya bolam. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kita naikin aja ini sebagai acuannya. Kemudian apalagi yang perlu kita atur di sini? Nanti walaupun ini juga masih bisa kita atur lagi, nanti kita main di sini misalnya ya. Di ini saya di level ya, Ctrl L. Nah, kita masih bisa main di sini untuk pengaturan daripada langitnya. Oke. Nah, selanjutnya apa? Bebatuan misalnya ya. Misalnya yang mana? Mungkin cari yang bentuknya gambar. Ini ya mungkin. Save image ya. Oke, kita tarik lagi ya di bagian sini, tapi bebatuannya ini kita tempatkan di atas ya. Kemudian kita gunakan Magic Erase Tool. Formatnya belum dikenal, jadi kita ubah ke rasterize layer, baru kita hilangkan.
Oke, kalau misalnya mau dirapihin gunakan blur ya di bagian-bagian pinggirnya ini. Oke, nah sip. Ini bisa kita rotasikan ya. Jadi klik di sini, kemudian kita klik kanan flip. Nah, oke. Ini kita hanya bisa kita gunakan sepotong aja ini, jadi nggak semuanya nanti. Mungkin saja nanti ini juga bisa saya clone lagi ya. Jadi mengambil bentuk ini untuk saya terapkan pola batuan ini. Ini saya coba convert ya. Oh nggak mau ya. Saya klik dulu batuannya, kemudian saya gunakan clone stem. Kayaknya nggak cocok ini. Dan bagian sini aja saya copy biar nyambungin bagian-bagian yang belum connect. Oke, Oke, saya kira ini cukup. Tinggal nanti ini saya potong sedikit bagian sini sedikit. Oke. Nah, terlebih seperti itu. Apalagi yang kita butuhkan? Ini misalnya ya. Coba ini aja polanya dulu ya. Burungnya bisa kita duplikasi. Di flip ya, di kanan. Ini lebih kecil kayaknya. Sama, ini juga diduplikasi. Enter. Ini terbangnya dirotasi ya, sama ini juga. Nah, terus kita cari perahu ya, perahu.png. Nah, cari lagi, ini kita temukan ada perahu ya. Kemudian di sini saya klik kanan ya, yang ini kira-kira cukup. Kita kopas lagi ke sini ya, kemudian kita zoom, kemudian saya gunakan magic erase tool ya, kira-kira seperti ini. Oke, nanti mungkin bisa kita atur lebih lanjut lagi. Saya gunakan level ya untuk mengatur saturasi warnanya. Mungkin ini nggak cocok, kita bisa gunakan juga yang lain kayak misalnya hue saturation ya, untuk mengatur perubahan warna dari yang kalau kita bisa mengambil pola warna ini, kita coba aja. Jadi intinya sih nggak harus sama persis sih, tapi kita mencoba memodifikasi atau mencoba menirukan yang ada dulu gitu ya. Kemudian oke ya.
kira-kira seperti ini ya. Kalaupun misalnya mau main di level nanti masih memungkinkan. Kemudian saya coba lagi main di color ya. Nah, ini agak-agak kesannya klasik ya. Oke, sip. Saya kecilin di sini ya. Kemudian di sini saya ketikkan ocean.png. Mungkin kita cari bentuk-bentuk ocean atau air laut ya teman-teman ya. Kira kita cari yang cocok dulu ya. Nanti kalaupun nanti kita coba terapkan 2 atau 3 model air laut ya. Kita copy dulu aja yang ini. Oh, ini ada watermarknya. Saya coba ambil yang lain, saya copy ya. Saya copy image. Oke. Kemudian ini saya cari lagi gelombangnya, ombaknya ya. Mungkin ini ya, lebih cocok kayaknya. Ini saya terapkan ke sini. Cuma memang nggak semuanya ya nanti kita pakai. Jadi ada yang kita hapus juga bagian-bagian tertentu ya dari sini. Misalnya ini kita hapus ya bagian sini ya, yang atasnya ya. Kemudian pola ini pun kita lanjut mengeditnya ya. Yang bagian sini kita masih bisa ngapusnya yang menggunakan erase tool. Kita gunakan soft ya. Oke. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian ini kita coba terapkan di sini. Sama yang ini juga ya teman-teman. Yang ini juga sama. Yang ini juga ini kan laut ya, tapi nggak apa-apa. Ini langsung kita atur di multiply hingga nyatu dengan air yang ini. Nah, yang ini bolam ini dia ada di antara air laut ini. Jadi kita tempatkan di bawah, posnya di bawah, sehingga hasilnya seperti ini. Oke, ini kita pindahkan dulu aja. Ini kan contoh ya, kan contoh. Mana dia? Contohnya kita hide dulu ya. Hasilnya seperti ini, tadi kita sudah edit ya. Ya, oke. Ini kita tempatkan di posisi bawah ya. Nah, posisinya seperti ini, bisa kita zoom atau kita geser ya. Lebih seperti ini hasilnya. Nah, biar nampak seperti ini. Nah, oke. Ini saya turunkan ke bawah ya. Sama ini juga saya sesuaikan. Nah, biar nggak terlalu tajam ya. Ini saya hapus bagian bawahnya dengan menggunakan erase tool dengan posisi soft ya. Ini saya zoom. Oke, kurang lebih seperti ini.
Nah, ini saya geser sedikit ya. Ini posisikan di sini ya. Nah, di bawah-bawah ini, yang tengah ini. Nah, ini pun masih bisa kita atur ketika misalnya kita pengen ngaturnya sedemikian. Bang. Ada yang belum kita atur tadi ya. Yang langitnya, mana langitnya tadi? Langitnya ini kan. Langitnya belum masuk karena udah masuk di bagian sini. Jadi kita ini hapus dulu yang bagian ini ya. Bagian atasnya ya. Sehingga ini pun bisa kita hapus juga. Nah, kita softin lagi yang bagian sini. Oke. Sehingga menyatu dengan warna langit. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini burung ini pun bisa menyatu dengan ini, dengan apa, langit ini. Jika kita misalnya pengen ngedit, nanti nonton bisa mengatur ya posisi daripada burung-burung ini gitu, seperti itu. Apa yang belum ada di sini, yang belum ada adalah contohnya kayak seperti ini. Seperti apa? Seperti tree ya, atau taman, misalnya taman orang duduk. Nah, PNG. Nah, misalnya bisa aja ini kita tempatkan ya, yang model-model kayak gini. Ya kan seperti ini tadi ya. Nah, kita copy, bawa aja ke sini. Bawa ke sini ya. Nah, ini kita bisa sesuaikan. Atau misalnya kita ambil rumput dulu ya. Ini kita hapus ya. Berarti rumput itu apa? Rumput ya, grass ya. Grass. Nah, kita cari model grassnya. Saya model grass taman-taman itu ya. Itu nggak harus persis sama sekali. Ini pun bisa kita pakai ya. Kita ambil, kemudian kita terapkan di sini ya. Oke. Kita bisa terapkan ya untuk di bolamnya. Nah, ini pun bisa kita sesuaikan nanti dengan posisi bolamnya. Kita cek bolamnya tadi ada di mana. Ini naik ke atas dulu aja. Oh ya, ini benar-benar naik ke atas. Bolamnya ada di sana di bawah. Kita turunkan sampai ke posisi bolam. Lalu kita klik kanan, kita coba aja ya. Create clipping mask. Nah, jadi dia masuk ke area bolamnya. Nanti tinggal kita atur aja posisinya. Ya. Misalnya seperti ini ya. Tapi ini langsung ada pohon aja ya, tree berarti ya. Kayaknya ini lebih cocok deh. Gambar ini kayaknya lebih cocok gitu ya. Kita cari gambar aslinya yang lebih apa namanya, lebih besar resolusinya. Mungkin ini ya. Kita coba klik kanan. Nah, kita coba copy ya, bawa ke sini. Kita klik kanan, kemudian klik clipping mask. Nah, di clipping mask itu tujuannya itu dia akan masuk ke
pola yang sudah kita atur sebelumnya gitu ya, ke layer ini, layer apa namanya, layer bolam ini gitu, karena tujuan kita kan akan masuk ke bolamnya gitu. Nah, kalau misalnya kurang kayak gini, ya kita masih bisa ngatur ini dengan menggunakan clone stem. Jadi kita misalnya pengen memperluas area ini ya, ya masih bisa, masih memungkinkan. Sama dengan yang ini juga. Jadi kita perluas yang bagian sini. Ini hanya contoh saja ya. Oke. Saya bisa copy lagi ini, bawa ke sini dan seterusnya. Oke, sama ini juga. Mungkin ini kurang sempurna, jadi mungkin teman-teman bisa lebih rapi daripada saya ya. Ini hanya contoh saja. Baru setelah itu, nah, mungkin saya bisa main di sini. Saya coba. Ya, ini lebih pas ini. Saya gunakan multiply. Selanjutnya saya cari tanah ya. Tanah. Tekstur ya. Nah, mungkin saya bisa pakai ini. Saya copy ya. Saya tempatkan di sini. Untuk posisi tanah di bagian bawah daripada permukaan ini. Nah, saya tempatkan di sini. Sama posisinya di kulit emas juga. Saya klik ini ya. Klik dulu ya. Saya matikan yang ini ya. Nah, jadi dia posisinya dia akan masuk ke area bolamnya nanti. Kita atur aja dulu. Ini saya opacity-in ya, biar pas dengan area bolamnya. Ini saya gunakan rest tool aja untuk bagian ini. Hapus bagian-bagian yang mungkin saya tidak perlukan. Saya masuk yang bagian sini. Nah, kalau lebih seperti ini. Sama yang ini juga. Ini juga sama. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Oke. Hasilnya seperti ini. Ini tadi langit. Nah, apabila teman-teman ingin melakukan apa ya, membuat kesannya itu lebih ada shadownya ya. Ini kalian bisa juga main di sini. Blending, kemudian drop shadow. Nah, itu opsi pertama, bisa juga bermain di sini. Klik ini ya. Kemudian untuk membuat layer baru kita letakkan di sini.
sorry, layer baru itu kita letakkan di sini. Saya klik sekali lagi, kemudian saya terapkan satu warna ya, warna hitam misalnya ya, kemudian saya tempatkan di sini aja ya. Sorry, terapkan warna hitam. Oh, ini putih ya, saya ubah. Kemudian ini saya gunakan blur, kemudian saya pilih Gaussian blur untuk membuat efek blur. Ini saya oke. Oke, saya pilih blurnya ini tadi. Kemudian ini saya besarkan. Kemudian filter blur, Gaussian blur. Nah, kurang lebih seperti ini. Saya oke. Saya turunkan ini jadi shadownya, tapi ini opsional aja ya, bila diperlukan. Saya turunkan sedikit, ya, hasilnya seperti ini. Nah, seperti itu ya. Kita bisa main-main juga di wilayah itu. Jadi biar masuk ya. Oke, semua masuk. Oke teman-teman, itulah manipulation image dalam konteks fantasi yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Selamat berkarya. Jadi kita di sini tulis judul ya, fantasi. Ini kita pakaiin tulisan warna putih. Oke. Kemudian saya besarin aja ini, dan ini juga sama. Nah, apabila tulisan ini ingin dipasi ya, pasi itu bisa diatur dari sini ya, atau nah, pasinya bentuknya jarak kayak gini. Oke, kita bisa kecilin lagi ini. Kita juga masih bisa main-main di sini di area-area tulisan ini. Nah, misalnya ini saya turunkan opacity-nya dulu ya, untuk saya ambil beberapa bagian yang nanti mungkin bisa kita mainkan di area hapus, misalnya seperti itu. Misalnya ini, tapi ini sebelumnya saya convert dulu ke rasterized layer, sehingga dari teks tadi jadi gambar seperti itu ya. Nah, ini bisa kita gunakan misalnya tadi ini ya, kita bisa gunakan area-area seperti ini. Jadi Y-nya ini misalnya ini ada hilang timbulnya seperti itu ya. Ini kita full aja ya, full aja ini. Kita coba aja ya. Nah, yang tulisan F ini dia ngikut ke area sini. Nah, oke. Kita ambil ini untuk menghapus tulisan F-nya. Nah, saya coba ya. Ini saya gunakan ini ya. Oke, kemudian saya pakai hapus pakai ini ya. Saya balikin.
Oke, sorry. Ini saya gunakan di layer yang lain ya. Layer fantasi ini ya. Ini yang saya hapus. Oke. Nah, F-nya sudah. Sekarang tinggal A-nya. A-nya juga kali ya. A-nya juga aja. Nah. Tapi ini ya kesannya sama itu. Nah, kayak gitu aja cukup ya. Nah, ini sudah. Kemudian yang ini. Yang ini mau di hidden yang mana, yang bagian mana? Nah, misalnya kita ambil, oh ya pohonnya ada ya. Pohonnya ada. Oh, berarti N-nya aja deh. N-nya di bolam aja ini. Keseluruhan bolam aja. Kita ambil pola bolamnya ya. Untuk ambil N-nya aja. Klik lagi fantasinya ya. Kemudian kita di sini bisa hapus N-nya. Apakah ini masih terlihat? Ini kan kita coba aja ya. Nah, ya apa-apa, coba aja dulu. Padahal saya gunakan sini untuk menghapus fantasi. Itu kalau lebih ya. Kita coba pakai yang ini aja deh. Nah, ini lebih jelas kayaknya nih. Oh, tapi pinggirnya ngikut ya. Harusnya kan nggak ngikut. Tapi nggak apa, kita coba aja dulu ya. Nah, oke. Oke. Fantasi. S-nya berarti ya. S-nya aja deh. S-nya lagi yang kita main-main ya. Oh, berarti ini di gunungnya ya. Saya seleksi gunungnya. Nah, ini kan sudah nih. Nah, saya seleksi gunungnya untuk hapus yang bagian S-nya aja. Klik fantasi lagi, kemudian baru kita ambil ke hapus. Karena hapusnya tadi ya ini ya. Oke. Nah, ini cukup lah ya. Saya kira ini cukup. Baru setelah itu nanti kita naikin lagi si fantasinya ini ke 100. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Oke. Nah, ini pun kita masih bisa main-main lagi nih di sini. Kita bisa mainkan dengan apa ya? Dengan misalnya ini ya. Kemudian saya naikin lagi ke layer 1. Kita terapkan yang hitam ini dengan menggunakan paint bucket tool ya. Paint bucket tool. Atau kita bisa kontrol aja ya. Kontrol D. Sorry. Kontrol delete. Sorry. Kontrol delete. Kontrol delete. Nah, ini ya. Nah, ini bekal saya untuk main-main di wilayah ini. Kita bermain di wilayah yang tadi sama ya, blur, Gaussian blur. Nah, turunin. Dan ini saya mundurkan ke belakang. Hasilnya seperti ini, Pak. Oke. Jadi seperti itu.
Baik, itu aja mungkin bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.